Halo, pendengar Kerimist setia. Kali ini, Kerimist akan membawa kalian menyelami kisah yang tak kalah mencekam dari cerita-cerita sebelumnya. Sebuah kisah yang berawal dari sebuah rumah tua yang tampak tak berbahaya, namun menyimpan rahasia gelap yang mengancam siapapun yang mendekatinya. Judul kita kali ini adalah Pesugihan di Rumah Tua, Misteri dan Teror di Sebuah Desa di Jawa Barat. Apakah ini kisah nyata atau sekadar mitos? Mari kita telusuri bersama. Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, berdirilah sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah ini berada di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan lebat dan semak-semak yang tumbuh liar. Orang-orang desa menghindari rumah ini, terutama saat malam tiba. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa rumah tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, hasil dari pesugihan yang dilakukan oleh pemiliknya di masa lalu. Kisah ini berawal dari seorang pria bernama Arman, yang tengah berada di titik terendah dalam hidupnya. Usahanya bangkrut, utangnya menumpuk, dan keluarganya mulai menjauh. Dalam keputusasaan, Arman mendengar cerita tentang rumah tua di desa terpencil di Jawa Barat yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan melalui pesugihan. Meski semula ragu, kebutuhan mendesaknya membuat Arman memutuskan untuk mencari rumah tersebut, berharap dapat memperbaiki nasibnya. Ketika tiba di desa, Arman disambut dengan pandangan curiga dari penduduk setempat. Mereka menolak memberikan informasi tentang rumah tua itu, hanya memberikan tatapan penuh ketakutan dan bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduknya meremang. Namun, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Jangan bermain dengan hal-hal yang tidak kau mengerti," ucap pria tua itu. "Rumah itu telah lama dikutuk. Banyak yang datang untuk mencari kekayaan, tapi mereka semua menghilang atau lebih buruk." Dengan tekad yang semakin kuat, Arman tak mengindahkan peringatan tersebut dan bertekad melanjutkan pencariannya. Arman akhirnya menemukan rumah tua itu di pinggir hutan desa. Tampak sunyi dan mengerikan. Rumah itu tampak seperti terjebak dalam waktu, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang pecah. Angin sore yang berhembus lembut membuat pintu depan berderit pelan, seakan mengundangnya masuk. Dengan hati-hati, Arman melangkah masuk, merasakan atmosfer berat yang seolah menekan jiwanya. Di dalam, rumah itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Dinding-dindingnya dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang membuat Arman merinding. Namun, di tengah ruangan utama, ia menemukan sebuah altar tua, lengkap dengan lilin-lilin yang hampir habis dan cawan berisi cairan merah pekat. Arman teringat cerita tentang pesugihan dan ritual-ritual yang dilakukan di tempat-tempat seperti ini. Meskipun hatinya berdebar kencang, ia mengambil cawan tersebut dan membacakan mantra yang ia temukan di internet. Pada saat itu juga, suasana ruangan berubah drastis. Udara menjadi dingin, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Malam itu, Arman memutuskan untuk menginap di rumah tua tersebut. Ia berharap kekayaan yang dijanjikan akan datang dengan cepat. Namun, saat malam semakin larut, teror pun dimulai. Dia terbangun oleh suara-suara aneh, bisikan-bisikan halus yang tampaknya datang dari dinding-dinding rumah. Suara itu makin jelas, memanggil namanya dengan nada yang mengerikan. Arman mencoba mengabaikan suara-suara itu, menganggapnya sebagai halusinasi akibat kelelahan. Namun, ketika ia membuka matanya, ia melihat sosok bayangan hitam di pojok ruangan.
Sosok itu semakin mendekat, dengan tatapan kosong dan senyum menyeramkan. Arman panik dan berusaha keluar dari rumah, namun pintu depan terkunci rapat. Keringat dingin mengalir di wajahnya saat ia mencari jalan keluar. Setiap langkah yang diambil, suara-suara itu semakin keras dan sosok bayangan makin banyak. Mereka bergerak cepat, mengelilinginya, seakan-akan rumah itu hidup dan berusaha menangkapnya. Arman terbangun di pagi hari, tergeletak di lantai rumah tua dengan tubuh gemetar. Ia tidak ingat bagaimana bisa tertidur, namun mimpi buruk malam itu masih terasa nyata. Ruangan tempat ia berada tampak seperti biasa, tidak ada jejak dari bayangan-bayangan yang menghantuinya semalam. Meski begitu, Arman merasakan ada sesuatu yang berubah. Ketika ia melangkah keluar rumah, ia menemukan segepok uang yang tak jelas asalnya, tersebar di halaman. Namun, uang itu membawa aroma yang aneh, dan rasa takut semakin menghantuinya. Ia memutuskan untuk segera pergi dari rumah itu, membawa uang yang ia temukan. Namun, sesampainya di kota, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Orang-orang di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh, dan Arman sendiri mulai mendengar bisikan-bisikan itu kembali, kali ini semakin keras dan menyeramkan. Arman memutuskan untuk kembali ke desa, mencari pria tua yang memberinya peringatan. Ketika bertemu kembali, pria tua itu mengungkapkan kebenaran mengerikan tentang rumah tua tersebut. Ternyata, pemilik sebelumnya memang melakukan pesugihan dengan roh jahat, namun tidak memenuhi perjanjian dengan mereka. Akibatnya, roh-roh tersebut menghuni rumah dan mengutuk siapapun yang mencoba mengambil kekayaan dari tempat itu. Arman merasa ngeri dan menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan hanyalah ilusi. Bisikan-bisikan itu semakin kuat, dan teror yang ia alami terus menghantuinya bahkan di siang hari. Ia akhirnya memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut ke rumah tua, berharap bisa mengakhiri kutukan. Ketika Arman kembali ke rumah tua, ia menaruh uang itu kembali di altar dan memohon ampun. Namun, saat malam tiba, teror kembali menghantuinya. Sosok-sosok bayangan muncul lagi, kali ini lebih banyak dan lebih menakutkan. Mereka mengejar Arman ke seluruh ruangan, hingga akhirnya Arman terjatuh dan pingsan. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Arman tergeletak di depan rumah tua dengan wajah penuh ketakutan. Mereka segera membawanya ke rumah sakit, namun Arman tidak pernah sembuh sepenuhnya. Ia terus-menerus berbicara tentang bayangan-bayangan dan bisikan-bisikan, hingga akhirnya hidup dalam ketakutan di rumah sakit jiwa. Kisah ini mungkin terdengar seperti cerita horor belaka, namun beberapa penduduk desa bersumpah bahwa kejadian ini benar-benar terjadi di salah satu desa di Jawa Barat. Apakah ini hanya sekadar mitos yang dibuat untuk menakut-nakuti? Atau ada kebenaran di balik kisah menyeramkan ini? Yang pasti, rumah tua tersebut tetap berdiri di ujung desa, menyimpan rahasia dan teror yang mungkin tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, pendengar Cherry Mist. Jangan lupa, selalu berhati-hati dengan apa yang kalian inginkan, karena terkadang ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar.